Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Perkenalkan, saya Kristalia Simbolo, mahasiswa Akademi Keperawatan HKBP Bali G, tingkat 3 semester 5. Di sini saya ingin memaparkan edukasi tentang nutrisi anak. Nutrisi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, dan pemeliharaan kesehatan. Nutrisi disebut juga dengan zat makanan yang terkandung dalam karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral, dan juga air. Di sini kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber energi utama dalam tubuh. Asupan karbohidrat berfungsi menjaga setiap bagian tubuh agar dapat bertahan hidup, termasuk pada anak-anak. Sumber karbohidrat yaitu terdapat pada ASI, yang dimana ASI juga mengandung laktosa. Kemudian sumber karbohidrat yang lainnya bersumber dari makanan pokok seperti beras, roti, gandum, sereal, terigu, umbi-umbian, jagung, kentang, sayuran, dan juga buah-buahan. Yang kemudian protein. Fungsi protein yaitu yang pertama, pertumbuhan otak, pertumbuhan dan penggantian seluruh sel dan jaringan tubuh, yang kemudian membentuk sistem kekebalan tubuh. Menurut sumbernya, protein dibagi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani yaitu bersumber dari hewan, di mana contoh makanan yang mengandung protein hewani yaitu daging, ikan, dan susu dan olahan produk lainnya. Yang kemudian protein nabati. Protein nabati ini bersumber dari tumbuh-tumbuhan, di mana contohnya tahu, tempe, kacang kedelai, kacang polong, dan juga biji-bijian. Yang kemudian lemak. Fungsi lemak yaitu sebagai cadangan energi dalam bentuk sel lemak, pelindung organ tubuh penting, pelarut vitamin A, D, E, dan K, melindungi tubuh dari suhu yang rendah. ASI juga memasok 40-50% energi sebagai lemak. Kemudian lemak dibagi dua, yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh ini adalah jenis lemak yang sangat besar pengaruhnya dalam naiknya tingkat kadar kolesterol, khususnya kadar LDL atau kolesterol jahat. Contoh bahan makanan yang mengandung lemak jenuh yaitu kelapa, minyak kelapa, coklat, keju, dan juga daging ayam. Kemudian lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh ini lebih ramah dan aman untuk dikonsumsi. Lemak tak jenuh ini pengaruhnya, efek sampingnya kecil untuk naiknya kadar kolesterol darah. Tetapi lemak tak jenuh ini menaikkan kadar kolesterol yaitu HDL, di mana HDL ini kolesterol baik. Contoh makanan yang mengandung lemak tak jenuh ini yaitu zaitun, minyak zaitun, alpukat, kemiri, dan kedelai. Yang kemudian vitamin dan mineral. Vitamin yang dibutuhkan terutama pada anak-anak yaitu vitamin A, B, C, D, E, dan K. Di mana vitamin A ini perannya untuk menjaga kesehatan mata, rambut, kuku, dan kulit. Bahan makannya mengandung vitamin A yaitu keju, telur, wortel, tomat, ubi, bayam, paprika merah, mangga, dan brokoli. Vitamin B, jenis-jenis vitamin B ini yaitu B1, B2, B3, dan juga B6 dan juga B12, di mana perannya dalam metabolisme, produksi energi, dan kesehatan sistem saraf. Yang kemudian bahan makanan yang mengandung vitamin B yaitu kacang kedelai, beras, daging, ayam, susu, telur, dan juga ikan. Vitamin C berfungsi untuk membantu pembentukan sel darah merah, tulang, dan jaringan, juga memelihara kesehatan gusi dan kekuatan pembuluh darah. Makanan yang mengandung vitamin C yaitu jeruk, stroberi, jambu, pepaya, mangga, kiwi, tomat, dan juga brokoli. Vitamin D berperan pertumbuhan tulang dan gigi, membantu penyerapan kalsium. Bahan makanan yang mengandung vitamin D yaitu susu dan produk olahan lainnya seperti keju, yogurt, mentega, telur, ikan salmon, ikan tuna, dan minyak ikan.
vitamin E. Vitamin E berperan dalam membatasi produksi radikal bebas dan dapat merusak sel. Vitamin E juga berperan penting untuk imunitas tubuh dan memperbaiki kerusakan DNA. Bahan makanan yang mengandung vitamin E yaitu kacang-kacangan, kiwi, brokoli, minyak biji, bunga matahari, minyak canola, minyak kacang kedelai, dan juga bayam. Kemudian mineral-mineral yang dibutuhkan dalam tubuh yaitu kalsium, di mana kalsium ini berperan pertumbuhan tulang dan gigi, menjaga kesehatan saraf dan otot, membantu proses pembentukan pembekuan darah, serta membantu tubuh mengubah makanan menjadi energi. Vitamin D, bahan makanan yang mengandung mineral itu sama dengan juga vitamin D, yaitu susu dan juga olahan produknya seperti keju, yogurt, dan mentega. Dan kemudian kalsium, bahan makanan yang mengandung kalsium juga bayam dan juga tahu. Yang kemudian zat besi. Zat besi itu berperan pembentukan otot dan proses produksi sel darah merah. Bahan makanan yang mengandung zat besi yaitu daging merah, bayam, dan kacang-kacangan. Yang kemudian seng. Seng berperan dalam mendorong kekebalan tubuh. Yang kemudian sodium dan potasium yaitu mengatur keseimbangan air dalam tubuh. Dan mineral lainnya yang dibutuhkan yaitu iodium dan mangan. Yang kemudian air. Fungsi air yaitu sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, yang kemudian mengatur suhu tubuh, sebagai pelarut, dan juga sebagai pelumas dan bantalan. Kebutuhan air yang dibutuhkan yaitu usia 1 minggu setelah lahir, air yang dibutuhkan 100 ml per kilogram berat badan per hari. Usia 6 bulan pertama, air yang dibutuhkan 125 sampai 150 ml per kilogram berat badan per hari. Usia 7 sampai 12 bulan, air yang dibutuhkan 800 ml per kilogram berat badan per hari. Usia 1 sampai 3 tahun, air yang dibutuhkan 1,2 liter per kilogram berat badan per hari. Usia 4 sampai 6 tahun, air yang dibutuhkan 1,5 liter per kilogram berat badan per hari. Yang kemudian usia 7 sampai 9 tahun, air yang dibutuhkan 1,9 liter per kilogram berat badan per hari. Cara pemberian makan pada anak usia 0 sampai 6 bulan yaitu ASI. Berikan ASI kepada bayi sesuai dengan keinginan, paling sedikit 8 kali per hari, siang maupun malam. Kemudian jangan diberikan makanan atau minuman lain selain ASI. Yang kemudian usia 6 sampai 9 bulan, berikan ASI sesuai dengan keinginan anak. Yang kemudian berikan makanan pendamping ASI 2 kali sehari. Makanan pendampingnya ini pada usia 6 sampai 9 bulan yaitu bubur tim lumak yang ditambah dengan kuning telur, ayam, ikan, tempe, tahu, daging sapi, wortel, bayam, kacang hijau, santan, dan juga minyak. Kemudian usia 9 sampai 12 bulan, yaitu memberikan ASI sesuai dengan keinginan anak juga. Yang kemudian berikan bubur nasi ditambah kuning telur, ayam, ikan, tempe, tahu, daging sapi, wortel, bayam, kacang hijau, santan, dan juga minyak. Makanan tersebut diberikan 3 kali sehari. Yang kemudian usia 12 sampai 24 bulan, berikan ASI sesuai dengan keinginan anak. Yang kemudian berikan nasi lembek yang bisa ditambah dengan kuning telur, ayam, ikan, tempe, tahu, daging sapi, wortel, bayam, kacang hijau, santan, dan juga minyak. Berikan makanan 3 kali sehari. Yang kemudian usia 2 tahun atau lebih, berikan makanan yang biasa dimakan oleh keluarga yang terdiri dari nasi, lauk pauk, dan juga buah-buahan. Berikan makanan 3 kali sehari. Anjuran untuk orang tua, berikan ASI selama 2 tahun, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, berikan makanan tambahan sesuai umur bayi atau balita, berikan makanan dengan gizi yang seimbang, kemudian timbang berat badan anak secara teratur. Demikian edukasi yang bisa saya paparkan. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Kita katakan, saya mau tanya, apa ciri-ciri nutrisi anak yang kurang gizi dan apa akibatnya? Itu saja, makasih. Oke.
ciri-ciri anak yang kurang nutrisi yaitu rambut merah dan rambut rontok, berat badan dalam keadaan tidak normal, kemudian kulit kering dan mudah terinfeksi, anak cengeng, rewel, kurang bergairah, kemudian anemia karena kurang protein, yang kemudian tidak ada nafsu makan dan sulit untuk diberi makan, yang kemudian diare, apatis, dan luka juga tidak mudah untuk sembuh. Kalau akibat dari kurang nutrisi yaitu pertumbuhan dan perkembangan terhambat, yang kemudian sering terkena penyakit atau infeksi dan juga bisa mengakibatkan kematian. Sekian yang saya paparkan edukasinya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.